Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah tarawih di Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan diampunkan semua dosa-dosanya di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan jamaah semua dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan jamaah semua terpilih yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksanya di akhirat kelak. Ceramah singkat pada malam hari ini adalah menjadi hamba Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di awal Ramadan ini, kalau ada target yang harus kita capai agar kita bisa istiqomah dan sukses sampai akhir adalah perkuatlah kembali tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah kebersamaanmu dengan Allah, maka Allah akan menjagamu karena kamu bersama Dia. Apa yang sedang kita lakukan kemarin, hari ini dan seterusnya adalah sebuah proses takwa, la'allakum tattaqun. Tapi kemana kira-kira arah takwa yang harus kita tuju di awal Ramadan ini? Salat tarawih, qiyamul lail, salat witir, beristighfar di waktu sahur, mengambil berkah walau dengan seteguk air di waktu sahur, membaca Quran, bekerja, menuntut ilmu, salat jamaah di masjid pada waktunya, khususnya bagi laki-laki, bersedekah, memberi makan orang miskin, adalah sebuah proses sebetulnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya hati ini akan tentram dengan semua ibadah itu. Tetapi itu semua bukan cuma sekedar sampai pada terminal ketentraman. Ketentraman yang kita capai lewat ibadah-ibadah itu adalah irji'i ila rabbiki. Kembalilah wahai jiwa-jiwa yang tenang ke pangkuan Tuhanmu, ke dalam keharibaan Tuhanmu yang menyayangimu, yang mencintaimu, yang melindungimu. Radiyatan mardiyah, dengan penuh keriduan agar kamu mendapatkan balasan ridho darinya. 11 bulan sudah kita pandai mencari dunia, adalah bodoh kalau di bulan suci Ramadan, bulan ibadah ini juga kita jadikan untuk kepentingan dunia lagi. Sungguh kita hamba yang tidak tahu dan tidak pandai memanage waktu. Jauhi hal-hal yang membuatmu semakin jauh dari Allah di bulan ibadah seperti ini. Ini suasana ibadah. Bahkan pekerjaan-pekerjaan duniamu warnai, kentalkan dengan suasana ibadahmu. Setan tidak pernah rela kita ini sukses di bulan suci Ramadan. Karenanya 11 bulan setan membentuk habit, kebiasaan agar kita gagal lagi di bulan suci Ramadan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Untuk menyempurnakan ketaatan yang sedang kita lakukan ini,
untuk menyempurnakan kesempurnaan ketentraman jiwa yang sudah kita rasakan dengan ibadah saat ini, agar semakin kuat cara kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini sebuah predikat awal orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Jamaah rahimakumullah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah merasa dekat dengan seorang hamba, maka hamba itu dipanggilnya abdi, abduhu atau ibadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan berita gembira kepada hamba-hambaku. Ini adalah berita besar, kata Allah, tapi khusus kepada ibadi, hamba-hambaku. Sesungguhnya akulah Al-Ghafurur Rahim, yang maha mengampunkan semua dosa-dosamu, menutupi aib-aibmu 11 bulan yang kamu kerjakan, bahkan menyembuhkan penyakit-penyakit kecenderungan suka berdosamu yang susah kamu sembuhkan. Ini bulan bukan cuma diampunkan, tetapi Ar-Rahim, Allah akan daur ulang dosa-dosamu menjadi pahala semuanya jika kamu beriman dan beramal saleh setelah bertobat. Jadi begitu tinggi gelar hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Juga misalnya di ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah tertuang di dalam kitab Zabur setelah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ini SOP Tuhan di muka bumi. Allah sang pemilik bumi, lahu mulkus samawati wal ard, pemilik kerajaan langit dan bumi, sudah membuat aturan dan tidak ada yang pernah bisa merubahnya. Apa itu? Annal arda, sesungguhnya bumiku ini, yarithuha ibadiyas salihun, yang akan memusakainya, yang akan memusakai bumi ini hanya hamba-hambaku yang saleh, ibadi, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, coba perkuat dulu lagi berdoa seperti ini di dalam hati masing-masing. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, dengan rahmatmu masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh dan salihah. Minta itu yang banyak. Kalau itu sudah Anda dapatkan, percayalah, hidup Anda tidak akan letih tertatih-tatih mencari dunia yang pas-pasan itu. Hidup Anda tidak akan goncang dengan dunia ini, yang juga belum tentu Anda peroleh, tetapi Allah sudah kasih aturan main. Ini barangkali yang perlu kita lebih cerdas lagi memahaminya bagi yang bekerja dan yang kuliah, bagi para ilmuwan dan agamawan. Apa yang dimaksud dengan Allah hanya memusakakan, memberikan pusaka bumi ini kepada hamba-hambanya yang saleh? Ada yang menarik, kenapa surah Al-Kafirun di 109 dan setelahnya adalah surah An-Nasr, surah ke-110. Kita di dunia ini tidak akan pernah mendapatkan nasrun minallah idza jaa nasrullah, pertolongan dan kemenangan dari Allah, sebelum kita mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya kira yang perlu saya tekankan di waktu yang singkat di tengah pertarungan dunia saat ini, ada peta yang ingin saya bukakan kepada jamaah barangkali yang sibuk dengan urusan dunia sehingga menari-nari di atas genderang setan yang ditabuh oleh setan. Sebentar lagi pilpres, dan setelah pilpres entah pusing apa lagi. Dunia ini tidak akan pernah sepi dari kekacauan, tetapi yang selamat adalah mereka yang mengatakan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum. Adalah hamba-hamba Allah yang berkata, aku tidak akan menyembah objek yang kamu sembah. Dua, aku
tidak akan menyembah dengan cara yang kamu sembah. Orang yang punya dua prinsip seperti inilah yang disebut dengan hamba Allah. Ini basics, ini standar menjadi hambanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Satu-satunya sembahan adalah Allah. Satu-satunya tempat memohon semua kebutuhan dan mencukupkan semua keinginan hanya as-samadiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka yang di bulan suci Ramadan mengokohkan kembali tauhidnya yang ini, berkuat kembali. Lalu Ustadz, apa masalahnya kalau saya tidak kuliah ayyuhal kafirun? Toh saya juga bisa hebat, dunia barat juga bisa maju. Iya, saya mau jawab analisisnya begini. Manusia-manusia oportunis, muslim-muslim yang paginya beriman, sorenya kafir lagi, sore beriman, paginya kafir lagi. Di akhir zaman seperti ini banyak sekali. Ini zaman di mana memang banyak muslimnya, tetapi kualitasnya sore beriman, paginya kafir lagi. Jarang yang konsisten. Pagi beriman, sore beriman. Berani mengorbankan apa saja karena Allah Subhanahu wa taala, demi membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalau Anda memilih hidup hedonis, oportunis, yang penting enak, yang penting sudah sholat, percayalah, hidup Anda barangkali seperti surah An-Nasr. Kenapa setelah surah An-Nasr itu surah Al-Lahab? Ulama menafsirkan dalam ilmu munasabah bainas suwar, ilmu korelasi antara surat, mengatakan begini: orang-orang yang ingin menang tetapi tidak kuliah ayyuhal kafirun akan menjadi Al-Lahab, seperti Abu Lahab, hidup bersama Rasulullah tetapi masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Itu 109, 110 dan 111 urutan surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kedua, saya kira yang paling penting di Indonesia ini kepada kita semua, dalam rangka menjadi hambanya Allah yang paling tepat, saya ingin membidik soal berhentilah beragama materialisme. Keluarlah menghamba kepada materi. Anda mungkin tidak merasa apa yang saya sampaikan ini ada di sekeliling kita, tetapi coba lihat fenomena korupsi, hedonisme, budaya sogok menyogok, mengurangi timbangan, tilep menilep, naudzubillah min dzalik. Sampai saat ini KPK seperti tidak ada keberadaannya. Bahkan lebih canggih lagi cara mencurinya. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang sekarang lebih takut kelihatan lewat CCTV daripada dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pencuri-pencuri sekarang, orang beriman, lebih takut disadap daripada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Cukup di ruangan ini saja, saya sebagai pribadi juga merasa kelihatannya kita harus bertobat semuanya. Dan tidak usah takut untuk kembali kepada Allah, karena Allah Tawwabun Rahimun, yang maha menerima tobat hambanya berulang-ulang dan maha mengampunkan dosa-dosanya. Satu hal, saya kira ini momen tepat bagi kita sekarang untuk keluar dari cinta dunia, khususnya cinta harta. Indonesia saat ini, pendidikan di sekolahnya, pendidikan di rumahnya, tontonan di televisinya, gaya hidup pemimpinnya, sungguh sudah mengarahkan kita kepada agama baru yang bernama materialisme, ketika ukuran sukses, ukuran terhormat, ukuran mulia semuanya harta. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana cara sembuh dari penyakit ini? Ingat 3 kata saya ini. KPK tidak akan pernah sukses kalau tidak mau melakukan ini. Dan siapa saja tidak akan pernah sembuh dari penyakit takut disadap, takut CCTV, kalau dia tidak melakukan sesuatu yang ingin saya sampaikan ini. Kita ini sudah terjerumus yang namanya hubud dunia. Cinta dunianya sudah kelewatan.
penghambaan kepada materinya luar biasa. Lihat, zakatmu akan membebaskanmu dari miskin jiwa dan miskin harta. Kita tidak tahu, umur kita barangkali besok sudah tidak ada lagi. Kalau mau zakat fitrah dari sekarang juga bagus. Jadi nggak harus nunggu akhir Ramadan. Syukur-syukur dicabut nyawa bulan Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sekedar ingin menanamkan agar kita berani keluar dari sifat dasar kita yang sudah berlebihan. Sifat apa itu? Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Ini tekanan untuk orang Indonesia. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Kebiasaan kita menumpuk-numpuk harta dan cinta materi ini. Yang kedua, sedekah membebaskanmu dari banyak musibah dan akan membahagiakan hidupmu. Selain zakat fitrah yang sedikit itu, selain zakat mal yang memang wajib kamu keluarkan, harus ada posting keluar, sedekahkan yang banyak. Ini bulan baik. Rasulullah bersumpah, manaqas malu abdin min sadaqah. Rasulullah bersumpah, tidak akan berkurang hartanya seorang hamba gara-gara bersedekah. Ini sekarang nih yang punya hutang gak bisa bayar, yang bingung bisa pulang kampung apa enggak, dapat THR apa kagak, daripada lu pusing mikirin yang gak penting. Sementara rezeki di tangan Allah, sedekah dan yang banyak. Sedekah yang banyak. Setelah itu, buktikan apakah Allah telat membuktikan janjinya. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, khususnya buat orang-orang yang mampu ini. Masjid Al-Azhar ini kebanyakan jamaahnya mungkin menengah dan juga adalah sebagian dari menengah ke atas. Yang ketiga ini lebih penting. Dengan jihad harta, hidupmu akan mulia dan bangsamu akan berdaulat. Bangsamu akan bermartabat. Jiwamu tidak akan ditindas oleh orang lain kalau kamu berani berjihad harta. Saya ingin sampaikan kisah Jaisyul Usrah. Ketika Rasulullah meminta para sahabatnya siapa yang siap memenangkan al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Satu hari Abu Bakar ditantang oleh Umar secara sembunyi-sembunyi. Umar membawa 50% dari total asetnya. Hari ini saya akan dan harus mengalahkan Abu Bakar dalam jihad harta. Rasulullah bertanya, Umar, begitu banyak harta yang kamu jihadkan di jalan Allah ini, memangnya berapa yang tersisa buat keluarga kamu? Sejumlah ini juga ya Rasulullah, artinya 50% dari total asetnya. Datanglah Abu Bakar. Memang tidak sebanyak Umar. Hai Abu Bakar, berapa yang kamu sisakan buat keluarga kamu? Ya Rasulullah, kalau dalam bentuk materi tidak ada lagi. Yang kusisakan cuma Allah dan Rasulnya buat keluargaku, ya Rasulullah. Coba lihat, apakah gara-gara itu mereka berdua miskin? Tidak. Tapi apakah kemudian mereka mulia karenanya? Iya. Lalu bagaimana agamanya, izzah agamanya? Ya. Di yang ketiga ini banyak umat Islam takut. Bayangkan Baznas baru 2,5% dari zakat, puluhan triliun sudah. Sehingga mendesak anggota dewan agar dibuat undang-undang khusus karena takut umat Islam ini kalau duitnya banyak. Padahal dengan zakat minimal kita survive. Bagaimana kalau kita berani jihad harta si kaya dan si miskin? Ada yang menarik lagi, Utsman bin Affan. Setelah semua mengumpulkan harta, Utsman, kamu, berapa yang akan kamu berikan? Ya Rasulullah, 100 ekor unta berikut barang yang dibutuhkan di atasnya, bahkan sampai pelana-pelananya. Rasulullah bilang, oke, Utsman sudah memberikan, sekarang yang lain siapa lagi? Utsman tunjuk tangan lagi. Aku ya Rasulullah. Berapa ingin kau berikan Utsman? 200 ekor dengan barang-barang dan senjatanya dan pelana yang dibutuhkannya ya Rasulullah. Allahu Akbar.
Oke, terima kasih Utsman. Ada lagi yang lain? Utsman yang angkat sekali lagi. Aku ya Rasulullah. Berapa Utsman? 300 ekor unta berikut barang yang dibutuhkan di atasnya. Umat Islam butuh lembaga yang menampung hal ini. Insya Allah bangkit bangsa ini. Tapi minimal kalau apa yang saya doktrinkan tadi itu masuk di kepala, minimal Anda jadi orang mulia. Dan insya Allah Islam akan jaya di Indonesia dan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang setia kepadanya dan tidak lagi menjadi penghamba materi dan berani berpisah dengan dunia demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.